Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini, kakak akan mencoba membahas soal-soal ekonomi ya, yang biasanya diujikan dalam ujian sekolah atau ujian nasional berbasis komputer. Nah, di sini ada 10 soal ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum menyaksikan video ini selanjutnya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar channel ini terus semakin berkembang. Oke, kita bahas untuk soal nomor 1. Nah, teman-teman perhatikan di dalam kotak ini, kita baca bersama. Yang pertama, barang apa yang harus dikonsumsi. Yang kedua, bagaimana cara mengonsumsi. Yang ketiga, siapa yang memproduksi. Yang keempat, barang apa yang diproduksi. Yang kelima, bagaimana cara memproduksi. Dan yang keenam, untuk siapa barang diproduksi. Nah, pertanyaannya di sini berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan masalah pokok perekonomian adalah, di sini jawaban yang tepat yaitu adalah 4, 5, dan 6. Kenapa di sini untuk pembahasannya masalah pokok ekonomi modern itu di sini memperhatikan yang namanya konsep produksi. Nah, jadi produksi ini yang bermasalah. Produksi ini bisa dipecahkan dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu what, apa. Berarti apa barang yang diproduksi, gitu ya. Apa barang yang diproduksi. Kemudian yang kedua di sini how atau bagaimana. Bagaimana barang diproduksi. Nah, yang ketiga itu adalah for whom, yaitu untuk siapa barang diproduksi, gitu ya. Nah, di sini yang mencakup yang namanya pernyataan yang ada produksi itu kan berarti antara 3, 4, 5, sama 6. Nah, sedangkan yang 1 dan 2 ini salah ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini buat barang apa yang diproduksi, berarti yang 4. Kemudian yang kedua, bagaimana barang diproduksi, berarti yang kelima. Dan satunya lagi, for whom, untuk siapa barang diproduksi. Oke, jawabannya berarti yang D. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, harga tanah menjadi mahal. Untuk mengatasi mahalnya harga tanah tersebut, cara yang paling dapat dilakukan adalah A. Membangun rumah susun di daerah perkotaan. B. Membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin. C. Merelokasi pabrik keluar kota. D. Menggalakkan program transmigrasi. Yang E. Membatasi urbanisasi. Nah, ini jawaban yang tepat yaitu yang A. Kenapa? Karena untuk menghemat penggunaan tanah di daerah perkotaan, alternatif yang tepat itu di dalam perkotaan itu membangun rumah yang tersusun atau rumah susun ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua, kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, masyarakat terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja. Yang kelima, pembagian pekerjaan ditentukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya di sini adalah yang merupakan ciri sistem ekonomi campuran adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4, E4 dan 5. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang B ya, teman-teman ya, 1 dan 3. Nah, kalau dalam pembahasan di sini untuk 1 dan 3 ini adalah sistem ekonomi campuran. Nah, konsep dari sistem ekonomi campuran di sini yaitu peran pemerintah dan peran swasta itu sama-sama mengelola kegiatan ekonomi, teman-teman. Sedangkan nomor 2 dan 5 itu adalah sistem ekonomi komando. Komando atau sosialis atau komunis. Berarti di sini tidak ada peran swasta. Semuanya kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh pemerintah sendiri, teman-teman. Nah, yang keempat di sini adalah sistem ekonomi liberal. Jadi di sini yang keempat ini sistem ekonomi liberal itu di mana pemerintah tidak ikut campur tangan, semua kegiatan ekonomi itu dilimpahkan kepada peran swasta. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang. Yang pertama, budi seorang pelajar memilih membeli buku pelajaran daripada jam tangan karena uangnya terbatas. Yang kedua, Bu Sumarto sebagai ibu rumah tangga memilih berbelanja di pasar tradisional karena harganya lebih murah dibandingkan di pasar swalayan. Yang ketiga, Pak Hendro menjual mobil bekasnya untuk membayar uang muka mobil keluaran terbaru secara kredit. Yang keempat, Bu Susanto setiap hari membeli makanan siap saji karena lebih praktis dibandingkan dengan masak sendiri. Nah, pertanyaannya di sini, dari uraian di atas, tindakan yang bersifat rasional adalah A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawaban yang tepat yaitu yang
A1 dan 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, tindakan yang bersifat rasional itu tindakan manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta didasarkan pada prinsip ekonomi. Nah, di sini yang cocok itu adalah nomor 1 dan 2. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Berikut disajikan peran dari rumah tangga ekonomi. Yang pertama, menyediakan barang-barang untuk diekspor. Yang kedua, menyediakan fasilitas untuk ekspor dan impor. Yang ketiga, mengadakan proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang keempat, mengimpor barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, menjaga stabilitas harga melalui politik moneter. Yang keenam, menggunakan produk dalam negeri. Nah, pertanyaannya di sini, yang merupakan peran dari rumah tangga pemerintah adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 4, dan 6, C 2, 3, dan 5, D 3, 4, dan 5, E 4, 5, dan 6. Jawaban yang tepat yaitu yang C 2, 3, dan 5. Nah, peran rumah tangga pemerintah ini yang pertama itu bisa di sini membeli barang dan jasa seperti belanja barang dan pegawai. Yang kedua, menerima pajak baik dari perorangan atau badan usaha. Yang ketiga, melakukan produksi melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Nah, menjaga stabilitas ekonomi ini bisa melalui kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Yang kelima, membuat undang-undang yang berhubungan dengan perekonomian. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, maka elastisitas permintaan adalah A 0,25, B 0,40, C 0,50, D 1,25, E 2,00. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang B 0,40. Oke, kita bahas di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang sudah ketemu itu P1-nya itu 800. P1 itu yang di sini ya, teman-teman ya. P1 kemudian P2-nya ini 1000. Kita tulis di sini 1000. Nah, kemudian dari P1 dan P2 di sini ditemukan yaitu adalah delta P. Delta P ini adalah selisih, maka nilainya adalah 200 ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita mencari delta Q juga. Nah, di sini Q1-nya yaitu 40, kemudian Q2-nya di sini adalah 36. Dari selisih 40 sama 36 itu diketemukan selisihnya adalah 4. Nah, 4 ini adalah delta Q. Oke, kita masukkan rumus. Untuk rumus elastisitas dari permintaan itu PD sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, di sini kita masukkan saja 4 per 200 dikali 800 per 40. Oke, kita di sini coret-coret saja ya, teman-teman ya. Ini 4 bagi, nah ini 4 berarti 1, kemudian 40 dibagi 4 ini berarti 10. Oke, di sini berarti 800 dibagi 200 berarti di sini adalah 4, sini 1. Oke, berarti ketemu di sini 4 per 10. Nah, 4 per 10 itu ketemu adalah 0,40. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan kurva di bawah ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kurvanya. Kemudian di sini pertanyaannya adalah kurva di atas menunjukkan perpotongan kurva DD dengan SS yang menghasilkan harga keseimbangan awal pada titik E. Nah, ini titik keseimbangan harga awal. Akibat pergeseran kurva permintaan dan penawaran, maka harga keseimbangan menjadi E1 sebagai perpotongan dari permintaan baru D1 dan penawaran baru S1. Akan tetapi terjadi penurunan harga keseimbangan. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari, nah pertanyaannya di sini kenapa P-nya ini turun, teman-teman. Yang tadinya P1 di sini agak tinggi, kemudian ketika terjadi keseimbangan baru menjadi turun di sini. Oke ya. Oke. Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Karena peningkatan penawaran lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan permintaan. Oke, kita bahas di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, jika permintaan lebih besar daripada penawaran, maka harga keseimbangan akan naik. Nah, karena ini ya turun, berarti bukan yang ini ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua, jika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka harga keseimbangan akan turun, gitu ya. Nah, ini berarti sesuai dengan ilustrasi di sini. Karena penawarannya di sini lebih besar dibandingkan permintaan, maka harga keseimbangan akan turun, gitu ya. Logikanya gini, teman-teman. Penawaran ini kan berarti banyak penjual. Banyak penjual yang menawarkan barang. Barangnya berarti di sini penawarannya tinggi. Sedangkan permintaan di sini cenderung turun. Otomatis apa? Otomatis banyak pedagang yang nggak laku gitu, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya akan menurunkan harga itu sendiri gitu. Maka di sini harga keseimbangannya akan turun. Nah, jika penawaran sama dengan permintaan, maka harga keseimbangan akan tetap. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, konsep ini teman-teman harus pahami
betul-betul supaya bisa mengerjakan soal-soal tipe seperti ini. Oke, selanjutnya untuk soal selanjutnya. Perhatikan tabel di bawah ini. A. 1. Hanya ada satu produsen. 2. Produk sejenis tapi berbeda corak. 3. Tidak ada campur tangan pemerintah. Kemudian yang B. 1. Produk homogen. 2. Kemampuan perusahaan hampir sama. 3. Ada standar produk. Yang C. 1. Produk kebanyakan dari perusahaan kecil. 2. Pasar sulit dimasuki produsen. 3. Hanya ada beberapa produsen. Nah, pertanyaannya di sini, ciri-ciri pasar persaingan sempurna ditunjukkan oleh A. A1, B1, dan C1. B. A2, B2, dan C1. C. A2, B2, dan C2. D. A3, B1, dan C1. E. A3, B3, dan C3. Jawaban yang tepat yaitu adalah yang D. A3, B1, dan C1. Nah, di sini untuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna, itu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, menghasilkan barang serupa atau homogen. Yang ketiga, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang terakhir di sini adalah produsen kebanyakan dari perusahaan kecil. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan pasar faktor produksi berikut ini. Yang pertama, penjual adalah produsen. Yang kedua, lebih diutamakan penawaran keahlian. Yang ketiga, semakin profesionalnya, biasanya harganya semakin tinggi. Yang keempat, dibeli oleh perusahaan sebagai bahan baku. Yang kelima, merupakan uang tunai yang sangat dibutuhkan produsen. Nah, pertanyaannya di sini, dari pernyataan di atas yang merupakan pasar faktor produksi tenaga kerja, ditunjukkan oleh A1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 3 dan 4, E, 4 dan 5. Jawaban yang tepat yaitu yang C, 2 dan 3. Oke, di sini untuk pembahasannya, pasar faktor produksi tenaga kerja adalah bertemunya pencari kerja. Nah, di sini pencari kerja sebagai pelaku yang menawarkan. Gitu ya. Dari pernyataan tersebut yang sesuai itu yang 2 dan 3. Nah, kalau tenaga kerja itu lebih mengutamakan yang namanya skill atau keahlian. Kemudian, semakin profesionalnya biasanya harganya semakin tinggi. Jelas ya, teman-teman ya. Oke, kemudian soal selanjutnya. Data pendapatan nasional dalam miliar rupiah. Di sini disajikan data. Nah, pertanyaannya, kita langsung saja ke pertanyaan. Berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan adalah A. 12.900 miliar, B. 12.100 miliar, C. 11.600 miliar, D. 8.300 miliar, E. 5.500 miliar. Oke, kita bahas di sini ya. Untuk jawaban sendiri yaitu yang D. 8.300 miliar. Kita akan bahas di sini untuk komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan itu yang pertama adalah sewa atau rent, kemudian upah atau wage, kemudian adalah bunga modal atau interest, kemudian ada laba atau profit ya. Nah, dilambangkan Y sama dengan R plus W plus I plus P. Di sini untuk R sendiri itu 100, R 100 atau rent atau sewa di sini ya, teman-teman ya. Sewa untuk nilainya adalah 100, kemudian adalah wage atau upah di sini adalah 4.900. Kemudian ada bunga modal atau interest di sini adalah 200. Kemudian 3.100 ini dari profit atau keuntungan atau laba di sini 3.100. Nah, kemudian dijumlahkan itu nilainya adalah 8.300 miliar. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal dari bagian satu ini. Silahkan lihat soal untuk bagian keduanya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Salam dari GS Channel. Dah.